Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Adelia, NPM 22220204 dari kelas 02. Di sini saya bersama teman-teman saya. Saya Anisana Kasifa. Saya Alvin Gali, NPM 22046. Saya Ferry Fadli, NPM 2220128. Di sini kami akan mengikuti sebuah acara seminar. Stay tune. Halo guys, kami hari ini ingin mengikuti seminar di pagi hari ini yaitu General Stadium Management. Stay tune terus ya guys. Nah guys, kita udah di dalam nih, di dalam gedung Geraha Bintang. Dan sekarang kita mau menyaksikan seminar dulu ya. Wah, di sini ada influencer dari Lampung loh guys, yang bernama Kahani Siti Soleha. Dia tadi membahas tentang komunikasi bisnis di era digital. Kahani ini ternyata punya usaha loh guys, yaitu MUA, dekorasi, dan toko hijab. Nah, seminar hari ini udah selesai guys, waktunya keluar. Halo guys, jadi kita baru aja keluar dari gedung Geraha Bintang. Kita habis menghadiri acara seminar General Stadium Management. Jadi di sini tuh kita dapat banyak ilmu yang belum pernah kita tahu ya. Betul kan teman-teman? Jadi kalian dapat apa aja nih? Halo guys, jadi saya baru aja keluar dari Geraha Bintang, selesai dari seminar. Jadi ada beberapa materi yang saya dapat, ilmu yang saya dapat. Jadi baru tahu ya guys, ternyata kalau misalkan kita menjadi pelaku usaha lalu mengendorse influencer, itu ada dua cara endorse gitu, soft selling sama hard selling. Jadi soft selling ini biasanya influencer yang di endorse itu cuma bilang kayak, halo saya pakai misalkan jilbab ya guys ya, jilbab dari toko ini misal seperti itu. Terus kalau hard selling itu biasanya influencer yang di endorse itu benar-benar mendetail gitu, benar-benar mempromosikan produk kita dengan keras seperti itu. Yang saya ambil dari seminar ini adalah, menurut Kak Hani, komunikasi bisnis itu penting dan harus baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, bisnis akan berjalan dengan lancar. Komunikasi bisnis tidak hanya soal personal branding, tetapi juga bisa dilihat dengan media sosial. Langkah yang bisa membangun usaha itu bisa digunakan dengan mata atau indera, yang dimana ada yang bisa dilihat, diraba, dan didengar. Itu bisa dijadikan sebagai motivasi dan manfaat yang bisa digunakan dalam dunia bisnis. Halo guys, saya Alvin Gali. Sini saya setelah pulang dari seminar General Stadium Management, yaitu saya mendapatkan tentang yaitu influencer yang saya tidak tahu menjadi tahu, yaitu yang saya tahunya hanya sebagai menyuarakan suara rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah itu sendiri. Oh, ternyata bisa ke ranah bisnis dan sebagainya lainnya. Nah, di situ saya jadi tahu setelah pulang dari seminar ini. Dan Menurut opini pribadi saya, setelah mengikuti seminar tadi, pandangan saya benar-benar berubah. Saya jadi paham bahwa ekonomi digital membuka peluang yang sangat besar, bahkan untuk pelaku UMKM atau bisnis kecil di daerah sekalipun. Apalagi dengan adanya strategi digital marketing melalui influencer, ternyata saya bisa memilih influencer yang sesuai dengan kapasitas bisnis saya, seperti nano influencer atau mikro influencer yang lebih terjangkau. Namun tetap punya pengaruh di komunitas. Saya juga jadi belajar bahwa penting banget mengenal audiens, membangun hubungan, dan mengevaluasi hasil dari endorsement yang dilakukan. Seminar ini membuat saya lebih optimis dan semangat untuk menerapkan strategi digital. Saya merasa lebih siap untuk bersaing di era digital ini, walaupun dengan langkah kecil di awal. Ngomongin soal influencer nih guys, kita mau meragakan salah satu influencer yang bernama Kak Julia Prastini. Kak Julia adalah selebgram dengan pengikut yang mencapai ratusan ribu di Instagram dan di TikTok. Kak Julia mempromosikan produknya dengan cara yang efektif dan menarik. Kak Julia juga biasanya membagikan konten yang menampilkan penggunaan produk secara langsung, seperti produk kecantikan dan menjadi ambasador kecantikan dan hijab. Nah, salah satu rekan saya akan menirukan gaya berpromosi Kak Julia Prastini. Halo guys, jadi di sini saya akan memperagakan salah satu selebgram di Indonesia, yaitu Kak Julia Prastini. Biasanya tuh beliau suka membuat insta story tentang cara tutorial menggunakan hijab ya. Jadi saya di sini akan mengikuti cara beliau menggunakan hijab dan cara beliau berbicara gitu. Nah, ini kan saya di sini kebetulan pakai hijab dari Bella Square. Emang saya tuh cocoknya pakai Bella Square ya, karena hijabnya tuh mudah dibentuk, terus juga lebih lemas gitu. Jadi kalau misalkan saya mau ikat ke belakang itu langsung bisa gitu. Nah, jadi biasanya tuh saya ya udah dirapiin gini aja, terus langsung diikat ke belakang. Nah udah tuh, rapi kan guys, gitu aja, nggak ribet karena dia juga tuh bahannya tuh enak gitu dibentuk-bentuk jilbabnya. Terus nggak perlu digosok. Kalau misalnya digosok biasanya malah lepek. Nah jadi kayak gini aja, udah. Terima kasih. halo guys, dalam promosi Kak Julia sering mengunggah foto atau video yang dengan gaya naturalnya dan relatable sehingga para pengikutnya lebih dekat dan percaya dengan apa yang dia promosikan. Selain itu, Kak Julia
mempromosikannya itu relate dengan gaya hidup dia yang modis dan natural kecantikannya. Nah, sehingga yang dituju dengan dia, para pengikutnya itu kaum wanita muda merasa lebih percaya diri dan menjadi panutan untuk tutor hijab. Dengan pengaruhnya sebagai selebgram dan model, serta reputasinya yang positif, Julia mampu membangun kepercayaan dan daya tarik yang kuat dalam memasarkan produk melalui media sosial. Pendekatan personal dan konsistensi dalam membagikan konten berkualitas menjadi kunci keberhasilan dalam mempromosikan produk. Sekian. Halo guys, kami dari kelompok 9 Komunikasi Bisnis telah mengikuti acara seminar General Stadium Management dan sudah selesai. Terima kasih guys.